Pertama memang diskusi LGBT ini kita harap tidak hanya sekali dua kali sebagai sebuah momentum formal ya. Karena ini merupakan kegelisahan yang cukup merata bagi masyarakat sehingga ini perlu gerakan yang lebih lebih kuat lagi ya. Nah, yang berikutnya ketika kita bicara LGBT sebenarnya atau UAN ini persoalan multi perspektif. Sehingga betul ini kita berkumpul dalam latar belakang yang beragam ini kemudian untuk mengurai persoalan ini supaya permasalahan ini bukan menjadi semakin rumit tetapi menjadi semakin terang benderang karena berbagai perspektif kemudian diberikan. Nah, saya mau memulai dari riwayat dulu lah. Karena LGBT ini kan sebenarnya perspektifnya ada dua. Satu, LGBT sebagai sebuah gerakan sosial yang tadi Bu Dokter sudah sampaikan. Yang kedua, LGBT sebagai sebuah kondisi persoalan psikologis. Dalam hal ini adalah orientasi seksual. Dalam bahasa psikologi SSE, ya, same sex orientation. Nah, itu attractness ya, itu dua hal yang tentu harus kita pahami bersama-sama. Pertama, dari segi sejarah, gerakan LGBT ini dimulai di Amerika itu pada tahun 1948. Ada seorang peneliti sosiologi memiliki sebuah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di Amerika itu 10% warga Amerika ini memiliki orientasi seksual yang berbeda dengan orientasi seksual masyarakat pada umumnya. Nah, ini kemudian menimbulkan persoalan yang luar biasa secara sosiologis di situ. Nanti kita supaya belajar bagaimana cara penanganannya. Akhirnya kemudian pemerintah Amerika itu membuat sebuah kebijakan pendekatan secara hukum. Jadi orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda tadi kemudian ditangkap, dihukum, ada yang dilistrik, ada yang dipukulin dan seterusnya gitu. Nah, akhirnya kemudian menimbulkan reaksi dari kalangan mereka sampai kemudian menguasai kota sampai beberapa hari. Hingga akhirnya luar biasanya mereka bisa mendesak asosiasi psikiatrik Amerika. Apa? American Psychiatric Association itu didesak supaya yang pada awalnya LGBT ini masuk pada wilayah illness itu jiwa yang sakit, ya, sakit jiwa. Akhirnya dikeluarkan dari buku pedoman mereka. Buku pedoman mereka namanya DSM, Diagnostic and Statistic Medicine Manual Disorder. Nah, ya. Ini dikeluarkan. Ini kan luar biasa. Ini tahun 52 itu didesak supaya arahnya ke sana. Dan ini ternyata gerakan ini mereka tidak main-main karena gerakan mereka masuk dari wilayah tidak hanya dari akademisi, dari psikologi, tapi juga masuk dari wilayah parlemen. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau kemudian kita salah memberikan penanganan, saya khawatir nanti bergulirnya akan tidak produktif seperti itu. Ya. Dan gerakan ini terus kemudian berkembang sampai pada tahun 1880-an itu LGBT dianggap sebagai perilaku seksual yang sah, tidak melanggar hukum sampai sekarang. Dan itu kemudian diikuti oleh banyak negara. Indonesia mulai jadi sasaran. Itu pertama. Yang kedua, lalu bagaimana kemudian dengan perilaku LGBT itu sendiri secara psikologis? Secara psikologis, kebetulan si psikologi sendiri sebenarnya terbelah. Ada kawan-kawan baik psikologi maupun dokter, dalam hal ini psikiatri, yang menyetujui dengan LGBT, karena LGBT dianggap bukan permasalahan penyakit. Bukan penyakit. Ini ada. Dia baru menjadi penyakit ketika LGBT itu mengganggu eksistensi, perilaku, dan kehidupan keseharian dia. Ya. Tapi ada juga nanti yang menganggap dia sebagai penyakit atau sebagai gangguan kejiwaan. Nah, kebetulan kalau saya inline di psikologi Islam, jadi arahnya ya seperti Bapak tadi sampaikan tadi gitu. Karena kita memiliki literatur Al-Quran yang sudah menjelaskan sedemikian rupa gitu.
Tapi yang harus kita pahami adalah kenapa kemudian ada orang yang mengalami gangguan LGBT. Garis besarnya sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah LGBT ini bisa terjadi karena adanya edukasi seksual yang kurang memadai. Sebab ada nanti beberapa orang yang terlahir itu dengan kondisi yang berbeda, Tok Wan. Ada orang, sebenarnya kalau orientasi seksual manusia itu seperti di Al-Quran dibahasakan. Di Al-Quran dibahasakan, ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Laki-laki dan perempuan, jelas itu tegas. Supaya apa? Supaya bisa waja'alnakum uba wa qabaila lita'aruf. Tetapi nanti ada anak-anak yang terlahir dalam kondisi yang istimewa. Ada jiwanya itu laki-laki, tapi fisiknya itu perempuan. Dan betul-betul organnya itu perempuan gitu loh. Jiwanya laki-laki. Saya ini sebenarnya merasa laki-laki, tapi kok punya lubang buaya gitu. Atau sebaliknya, dia merasa dirinya itu perempuan, tapi dia punya gantungan kunci, Pak. Nah, ini kan persoalan nih. Sehingga kalau kita nanti salah menangani, ini akhirnya juga kasihan mereka, gitu ya. Kasihan mereka. Nah, akhirnya anak-anak seperti ini ketika dia tidak mendapatkan orientasi seksual, pendidikan seksual yang memadai, dia berada dalam kebingungan seperti disampaikan oleh Bu Dokter tadi. Saya ini sebenarnya laki-laki atau perempuan sih? Dan itu saya yakin dia mengalami sebuah dinamika psikologi yang amat sangat berat sekali. Ya. Tetapi nanti kalau misalnya ada proses edukasi yang bagus, dia akan bisa mengarah kepada sesuatu yang lebih konstruktif. Contoh mungkin kalau bisa kita contoh ada satu tokoh yang sudah meninggal misalnya Dorce. Dorce itu lama itu dia memutuskan dia kemudian menjadi perempuan itu lama banget. Dan itu dinamikanya saya pikir luar biasa. Dorce kan sebenarnya secara fisik laki-laki, tetapi jiwanya perempuan. Dia pertanyakan dalam dirinya, saya ini laki-laki atau perempuan? Lalu saya memutuskan untuk jadi perempuan, karena jiwa saya perempuan walaupun fisik saya laki-laki. Wah, ini kan lebih rumit lagi nih, Tuan. Nah, jadi ini yang pertama. Yang kedua, perilaku LGBT ini bisa terjadi bukan karena persoalan edukasi, tetapi karena persoalan sosial. Ada anak-anak kita yang mengalami trauma karena hubungan tertentu, waktunya udah habis ya kan, yang kemudian menimbulkan dendam secara kejiwaan, menular dan seterusnya. Yang laki-laki punya pacar perempuan lalu dikhianati dan sebagainya, akhirnya dendam pada perempuan sehingga cari pacar laki-laki lah akhirnya. Nah, itulah diantaranya.